Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Solder Tua. Kali ini saya akan mencoba melakukan tes dan pengukuran di motherboard yang paling sederhana, yaitu E6. Tentunya kita melakukan pengukuran langsung berdasarkan skema, kemudian menggunakan board view, dan yang terakhir kita akan mensimulasikan tegangan yang ada di motherboard. Untuk video kali ini agak panjang, kita coba membaca skema, kemudian mengukur di bagian paling penting untuk mengetahui dan belajar bagaimana sistem kerja dari blok charging. Mari kita lihat skema. Kita mulai dari power jack. Jadi PC1, kita lihat di board view ada PC1, kita cari jalur VA. Saya coba kasih tegangan, ini PC1 di board view PC1, di skema PC1. Kita coba ukur, ada tegangan 19,42. Dari jalur VA menuju ke PL3, di sini jalur dinamakan VA1. Kita cek di board view VA1. Di sini kita ukur tegangan masih tetap di 19,42. Kemudian saya ukur lagi setelah melalui PD9 dan PD8. Kita cari PD9 di titik ini, VA2. Kita ukur PD9 19,28. Jadi drop 0,2 sampai 0,3. Selanjutnya kita cek di PD8. Kita lihat di board view PD8. Di sini anoda 19,42, katoda 18,82. Dari PD8 kita coba ukur di DC in dan AC in. Ini untuk mendeteksi bahwa di DC jack sudah ada adapter sebesar 19 volt lebih sedikit. Kita ukur di DC in, kita cari PR5, ternyata dibaliknya.
Kita cari PR5 terukur di sini untuk DC in. Di sini titik ini 18,8, kita ukur lagi yang DC in 18,75. Kemudian kita cek jalur acin. Di sini ada resistor divider. Untuk resistor upper 82,5 kilo ohm dan resistor lower 22 kilo ohm. Jadi ada resistor pembagi tegangan yang hadir 18,8 di titik ini, 18,79 akan turun di jalur asing pin nomor 2. Kita cek kaki nomor 2 AC set. Kita balik lagi. Kita ukur AC set. Di titik ini terukur 3,95 volt. Jadi ketika acin ini hadir di atas 3,2 sampai 5,5 menandakan bahwa adapter atau adaptor itu terhubung. Di sini ada 19 volt. Kita coba tes pin nomor 2 asin. Di saat adaptor ini saya cabut, dia akan hilang. Kemudian kita tancapkan untuk mendeteksi dari adaptor dia hadir kembali. Kita lepas, dia hilang. Kita tancap, dia hadir. Jadi fungsinya untuk mendeteksi adapter. Kemudian cek poin selanjutnya pada pin 21. Pada pin 21 namanya VDDP. Kita cek VDDP. Di sini harus hadir 5 volt lebih. Kita coba ukur. Di sini ada dioda. Lihat skema VDDP. Kemudian ini ada PD11. Kita ukur. Di saat charger ditancapkan, dia hadir 5 volt. Kita coba menggunakan baterai. Apakah ketika adaptor ini
ketika baterai ini tertancap, kita cek dulu baterainya normal apa tidak. Bisa nyala, kita matikan dulu. Kita cek menggunakan baterai saja, apakah VDDP hadir. Kita cek di sini. Ternyata ketika adapter ini dilepas, VDDP tidak hadir. Selanjutnya, ketika VDDP hadir berarti menandakan internal regulator yang merubah dari 19 volt ke 5 volt sudah berjalan normal. Nah, setelah pin 2 asin ini hadir tegangan di atas 3,2, nanti pin 13 acok ACOG akan berubah menjadi HIG. Kita coba cek. PR2 pin 13 ajin ini acok, dia nyambung ke AC controller. Di sini di skema ajin menuju ke pin 22. Di sini lembar untuk skema AC controller. Kita coba cek di PR2. Di saat adapter belum terpasang menandakan 0 volt. Kemudian kita cek, dia hadir 3,3 volt. Bila pun menggunakan baterai, kita ukur ACOG atau acok tetap 0 volt, tetap di 0 volt. Kemudian kita tancapkan AC adapter, dia akan naik menjadi HIG, dan indikator LED charger akan diaktifkan oleh AC controller. Kita ukur lagi poin yang paling penting di jalur VA2. Dari PD9 VA1 ke titik ini VA2, jadi menuju ke PH33. Kita cari PH33. Kita balik, dari PD9 menuju ke PH33.
Ini VA2 kita ukur 18,29. Dia turun karena proses charging, ada beban. Kita cek di pin nomor 123, ada tegangan 18,27 dari PD9. Kemudian pin nomor 4 adalah gate, kita ukur ada tegangan 7,94. Jadi ketika gate lebih kecil daripada pin 123, maka tegangan dari sini akan lolos menuju ke pin 5678. Kita ukur yang pin 5678, dia ada tegangan 18,26. Oke, kaki gate berasal dari resistor divider 220K dan 220K. Di sini ada tegangan tadi berapa? 7, berubah 8,08. Kemudian kita ukur di jalur VIN, kita cari PR116, di sini kita coba ukur PR116, terdapat 19 volt dari sini menuju ke sini. Jadi untuk jalur VIN, untuk mensuplai semua sistem regulator yang lain. Ini adalah salah satu sumber tegangan yang berasal dari AC adapter, dari power jack menuju ke VIN. Kemudian kita coba cek dari yang PH35, dari sumber baterai. Kita coba lepas, kita coba ukur. Di PL6 di VIN ada tegangan 11,97 volt. Kita cek di PL6 11,97 dan di VIN sama. Di tegangan di bed V dari B plusnya baterai ini, dia akan mengalir ke sini. Kita ukur kaki gate PH35.
di kaki 5678 kita coba ukur. Tegangan 11,95. Untuk kaki gap dia di 2,775. Ketika tegangan ini lebih kecil dari ini, maka arus listrik akan mengalir dari sini ke sini. Kita coba cek di salah satu yang paling penting, ada di DC garing C crash. Ini dikontrol dari EC controller pada halaman 22. Kita coba ukur PR103. PR103. Saya cari PR103, dia menuju ke pin PG34. Di kaki ini kita ukur. Ketika menggunakan baterai saja, ada tegangan dari EC controller sebesar 3,3 volt. Coba kita lakukan pengetesan. Ketika kita colok adapter, AC adapter, kita coba cek apakah dia berubah, karena EC akan memindahkan sumber listrik dari baterai menuju ke AC adapter. Kita tancapkan, dia berubah menjadi 0. Jadi untuk daya pada motherboard ini akan diambil dari AC adapter. Ketika kita lepas, sinyal AC akan kembali pada posisi HIG. Oke, di sini ada 3,3. Kita coba cek lagi. Di sini menjadi HIG, menjadi low, kemudian proses charging dimulai. Kita coba lepas, menjadi HIG lagi, proses charging selesai. Kita coba ukur bagaimana DC-DC book yang ada di rangkaian IC charger ini bekerja. Untuk tegangan baterai kita ukur terlebih dahulu, ada 11,97. Nanti ketika IC ini memulai proses charging, tegangan yang ada di output PL ini, lilitan ini akan naik di atas tegangan baterai. Kita coba ukur dari 11,96 saat LED nyala, tegangan menjadi 12,4 volt. Jadi baterai sekitar 11,9 di charging atau diisi daya dengan tegangan di atasnya sebesar 12,4 volt. Oke,
setelah kita melakukan pengukuran, saatnya kita mencoba melakukan simulasi menggunakan software. Di rangkaian simulasi ini saya sudah menempatkan sebuah baterai dengan tegangan 11,1 volt. Jadi di jalur bat_v sudah ada tegangan sebesar 11,1. Di sini terdapat beban untuk sistem. Kita menggunakan resistor agar terbaca berapa ampere arus yang mengalir melalui jalur ini menuju ke PH35, menuju ke PH35 ke arah VIN. Kita coba simulasikan. Di sini AC adapter yang sebesar 19,5 volt belum saya masukkan. Kita ukur. Di sini ada beban load 0,51 ampere. Jadi arus dari baterai mengalir menuju PH35 ke jalur VIN dengan beban ini ada 0,51 ampere dan tegangan di sini tetap 11,1 volt. Kita bisa lihat untuk kaki gate, PH35 dia berada di 2,58. Kemudian di VIN tegangan sama, karena di sini ada dioda, internal dioda, di sini pun juga ada tegangan. Kemudian arus tidak akan mengalir melewati PD9. Kita rubah dulu. Di tegangan dari baterai mengalir ke PH35 menuju ke jalur VIN. Dia bisa lolos ke PH33, namun dia ditahan oleh PD9 agar tidak mengalir ke jalur VA1. Di sini terlihat ampere 0,00 karena di sini tidak ada beban. Yang ada beban adalah di jalur VIN saja. Setelah itu saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana jika AC adapter kita tancapkan di jalur VA1, otomatis akan ada tegangan 19,5 di jalur VA1. Setelah melewati PD9 menjadi 18,7. Kemudian ada beban, jadi untuk CSIP dan CSIN ini adalah internal sensor dari IC charger. Ini cuma gambaran saja. Jadi ada shunt resistor di dalam sini.
untuk membaca arus yang dari PH3 menuju ke jalur VIN. Di sini terdapat 18,6 volt. Di sini di jalur baterai ada tegangan 11,1 volt. Dan kondisi DC crash ini, sinyal DC crash dari AC controller kondisinya masih low. Kemudian kita coba lepaskan AC adapter, kita cek tegangan DC crash menjadi high 3,01 volt. Otomatis gate ini akan turun. Kita coba lagi, AC adapter ditancapkan, tegangan gate PH35 akan berubah menjadi 18,0. Karena tegangan di titik ini dan di gate hampir sama, maka tegangan tidak akan mengalir ke tegangan yang lebih rendah. Berarti pada posisi di sini PH35 tidak bisa mengalirkan tegangan dari VIN menuju ke jalur feedback, menuju ke jalur bed V. Kita coba lepaskan lagi. Kita lihat di pengaturan DC in asin ada 3,97, hampir sesuai dengan tadi yang kita ukur di sini. Setelah kita mencoba mensimulasikan, di sini yang paling berbahaya kita coba, misalnya jalur PR6 ini terputus, apa yang akan terjadi? Nah, di sini ada 6,65 ampere. Tapi untuk maksimal AC adapter kan 3,4, ada yang 4,2 ampere. Jadi arus akan mengalir ke sini dan menuju ke baterai. Bisa-bisa baterai ini panas karena overcharging, yang seharusnya dicharging dengan tegangan 12,4, tegangan 12,4, namun menggunakan tegangan sebesar 19 volt dari AC adapter, langsung lolos ke sini. Akibatnya baterai ini akan panas, kadang bisa terbakar. Ini sangat vital jalur untuk mengatur gate dari PH35. Kita kembalikan. Atau misal jika kita jalur dari AC controller dalam posisi ini kan low, kalau kita coba tes seharusnya posisi high sama. Kita akan mencoba mensimulasikan fungsi dari DC crash yang dikontrol oleh AC controller antara low dan high. Pada kondisi low, sumber listrik akan berasal dari AC adapter atau adaptor
Di sini terlihat sensornya menunjukkan 0,85 ampere, sedangkan yang listrik dari baterai masih kondisi 0 ampere. Kita rubah manual DC crash dari low menjadi high. Kita coba menggunakan high tegangan 3,2 volt. Di sini akan berubah. Kita coba klik. Di sini terdapat 0,5 ampere dan yang dari adapter akan berubah menjadi 0. Jadi fungsi utama dari DC crash untuk men-switch sumber tegangan yang berasal dari AC adapter atau dari baterai. Selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana jika rangkaian DC book ini melakukan proses charging dengan tegangan sebesar 12,4 volt. Kita coba lakukan manual. Ini misalnya di dalamnya proses charging, ada enable-nya. Di sini di PR115 terdeteksi ada ampere yang masuk, yang mengalir dari PL8 ke jalur BETV. Ini untuk ampere kita tidak bisa presisi karena ada batas tegangan. Ini cuma simulasi. Jadi intinya dari DC book ini mengalir ke jalur BETV sebesar 12,4 volt untuk mengisi baterai. Oke, sekian tutorial dari kami tentang pengetesan langsung pada motherboard dan simulasi rangkaian blok charger. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.